bikin mulai dari yang paling gampang, airnya, gulanya, lalu sampahnya mau apa aja. Nanti kita panggil ya. Kita panggil pembicaranya. Ajak satu rumah biar denger semua. Terima kasih udah join nih. Kasih denger semua, nyalain aja. Biar pada denger. Kita panggil ya, pembicaranya udah connect belum nih? Aduh, belum connect ternyata. Masih ditunggu. 4.30 soalnya. Mau menunggu sebentar ya. Kali ini kita memang memanggil tamu yang luar biasa. Mamah muda, satu anak umur 3 tahun. Tapi dari dulu ya, yang namanya Leo ini sudah selalu membawa tas belanjanya sendiri, tas kain belanjanya sendiri. Nggak pernah pakai plastik ya. Dan sering sekali mengumpulkan semua yang berbahan kertas, plastik, lalu dibawa ke pusat daur ulang untuk biar didaur ulang di sana. Lalu sampah-sampah yang dia punya di rumah, Leo ini selalu pakai untuk, seringnya dia untuk pupuk tanaman mamanya. Karena mamanya yang paling banyak punya tanaman, ya. Nah, jadi dari SMA dia juga udah sewot-sewot gitu ya. Orang lain mah asal-asal pakai plastik juga, asal buang, asal pakai. Tapi Leo selalu peduli banget dengan lingkungan. Dan hari ini ingin join sebagai pembicara dan memberikan masukan bagaimana sih cara membuat yang paling mudah. Mulai dari botol yang paling kecil di rumah, mungkin punya botol aqua atau yang besar ataupun yang kecil udah bisa mulai ya. Hari ini kita akan mulai yaitu membuat yang paling kecil. 330 ml aqua botol kecil aja udah bisa mulai. Karena makanan yang kita makan di rumah tiap malam pasti kan sudah bisa dipakai. Nah, sudah join. Oke, kita panggil ya pembicaranya. Koneksi lancar. Terima kasih Tuhan. Teman-teman, siap-siap ya. Hai. Hai, selamat sore. Selamat sore, Mbak Juliana dan teman-teman udah ada yang ngumpul ya di sini. Iya, kita sambil menunggu teman-teman yang lain. Sekali lagi saya perkenalkan nih, salam kenal untuk Leo, panggilannya Leo ya. Iya. Leo nih mami muda yang cantik, yang energik, ya, yang peduli lingkungan banget, pengabdi alam yang dari SMA aja udah selalu bawa kantong belanjaan sendiri, ya kan? Dan sampah itu udah dipilah-pilah, mau plastik mau kertas, lalu dari sisa sampah rumah pun sudah dibuat jadi pupuk untuk di tanaman mamah ya. Itu di belakang latar itu ada kebun-kebun dari mungkin rumah mamah ya. Iya, di rumah mama, di rumah juga kebetulan ada ya nggak sebanyak ini tanaman, cuma udah bisa saya pakai dari hasil kompos itu bisa ditaruh di tanahnya gitu. Jadi secara nggak langsung ekoenzimnya tuh bukan yang lain-lain tapi berupa pupuk ya dari dulu ternyata ya. Iya, jadi ini justru saya tuh bisa dikatakan sebagai pemula untuk bikin ekoenzim. Karena sebelumnya sampah-sampah organiknya saya masukkan ke komposter gitu. Nah, iya. Nah, terus kepikiran lalu mengenal ekoenzim terus pengen bikin karena banyak juga di rumah saya konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup banyak. Jadi bersyukur sekali dengan memulai memilah sampah organik itu, jadi sampah di rumah itu sangat minim. Iya kan, jadi kan sekitar 60% sampah di rumah itu adalah sampah organik. Jadi kalau misalnya kita mengolah sampah itu aja, itu sudah sangat mengurangi 60% dari sampah. Jadi kalau kita melakukan di setiap rumah tangga melakukan itu, bayangkan di Bantar Gebang nggak akan jadi candi seperti yang sekarang ini. Tapi berarti Leo tuh banyak makan sayur dan buah berarti ya tiap hari ya? Sampai iya memang iya. Jadi
lagi Hidup sehat ya. belajar sih, lagi belajar untuk vegetarian. Wah, mantep, mantep, mantep. Selamat bergabung. Iya, Ya. iya, iya. Heeh. Heeh. Jadi ya, Jadi orang tua juga ya. mm-mm. Orang tua juga mulai banyak Enggak makan sih. sayur, buah, Oh iya, dan itu kalau kalau orang banyak tua pohon memang rindangnya di situ kan. iya, Mudah-mudahan nanti sambil jalan kita sambil boleh, videokan boleh, boleh. Jadi, kebunnya, mm-mm. rindangnya ya, cantiknya dari rumah mamah ya. Harus kita abadikan. Iya, iya, iya. Jadi di Terima sini kasih udah ada, dipinjemin kebunnya. iya. Terima kasih sama-sama supaya lebih suasananya lebih asri gitu ya Iya. live-nya. Jadi di sini ada tanaman buah ya seperti jeruk nipis, lalu daun ginseng, lalu ada jambu, ada Wow. terong. Jadi Mama sebenarnya kalau misalnya ya sama papa aja bisa dari sini aja gitu yang disebut Gitu dengan ya. sustainable gitu ya. Ya kalau misalnya nggak ada sayur tinggal naik ke atas lalu bisa ambil daun ginseng kayak gitu untuk bikin Gitu ya. sup-supan ya. Nah, kalau snack tinggal ambil jambu gitu ya. Kalau lapar mendadak langsung. Iya, iya, iya gitu. Eh, Cuma ya memang tantangannya adalah dengan apa eh, kayak kelelawar yang bisa datang ke sini untuk makan. Jadi mereka kan lebih lebih pinter ya untuk tahu mana yang mateng. Kadang-kadang kita belum Cepetan sempat mereka ya. ambil dia udah ambil. Iya, iya. Begitu. Eh, Jadi berawal dari banyaknya makan sayuran dan buah-buahan, banyak sampah organik. Jadi itu awalnya saya pengen lebih intens lagi untuk mengolah sampah organik. Tuh. hmm. Salah satunya dengan ekoenzim. Good. Jadi yang dipunyain sekarang yang dari pertama itu buatnya kira-kira kapan ya? Pertama kali saya buat itu Februari, jadi udah panen sekali. Oh, udah panen ya? Wah, Iya. seberapa banyak dan dipakai untuk apa nih? Banyaknya. Seberapa banyak dari 3 botol yang segini jadi 2 botol aja, 2 botol yang mungkin 250, jadi sekitar 500 mili jadinya. Hmm. Lah itu Ya, 500 saya mili juga banyak loh. iya, jadi Murni kan? iya murni. Karena masih terbatas itu, jadi prioritas utama saya adalah untuk cuci buah, ngerendam sayuran, khususnya buah-buahan yang mau kita langsung konsumsi atau sayuran yang tidak dimasak kan, jadi pasti lebih aman kalau kita udah bersihkan dari ya apalah toksin atau dari bakteri yang ada gitu. Jadi saya prioritas utamanya adalah untuk itu. Nah, setelah saya cuci pakai untuk cuci buah atau sayuran itu airnya nggak saya buang. Oh, Jadi zero waste benar-benar. wow. Airnya itu saya siramin di tanaman gitu. Jadi benar-benar nggak dibuang. Sayang banget itu si Bagus banget. ekoenzimnya. Kayak gitu. Iya, Jadi betul-betul. Save ya water juga, ya kan? iya Lalu, iya ya untuk tanaman juga ternyata bergizi dengan adanya si ekoenzim betul itu si kan? ekoenzim. Iya betul Hmm. sangat-sangat. Lalu dari residu dari ekoenzim yang sudah saya panen itu setelah 3 bulan saya masukin ke komposter. Jadi nggak dibuang. Jadi bayangkan kita udah nambahin usia dari sampah organik itu jadi 6 bulan karena di kompos itu juga mereka bisa 3 bulan baru kita panen. Jadi 6 bulan kita pertahankan sampah organik itu dibandingkan hanya cuma sehari di rumah kita langsung kita buang ke TPA. Hmm. Gitu. Iya, betul. Oh, jadi harus dikeringkan dulu, baru dicampur dengan tanah ya? Kalau dari komposter itu dia biasanya basah. Jadi emang saya biasanya keringkan dulu gitu. Atau ada juga komposter yang memang ada kerannya. Jadi dia keluar airnya itu jadi liquid fertilizer komposternya kayak gitu. Biasanya Oh, tapi dikeringkan dulu sih, baru ditaruh di tanaman di tanahnya gitu. iya. Untuk yang detail mengenai
komposer ini mungkin Ah, atau sebagai pupuk kita akan ada mm-mm, pembicara yang lain ya kan. mm-mm, Mudah-mudahan teman-teman yang lain bisa bergabung juga. Nah, besok ada menyinggung juga itu dengan mm-mm. Pak Kurniawan. Tapi hari ini kita akan Oke, eh, dengan Leo itu iya, lebih ke demo dulu nih yang paling mudah. oke, Kalau nggak mulai dari kita, nggak mulai dari iya, rumah sendiri, nggak mulai dari sekarang, yang paling simpel adalah yang ya pasti semua orang punya botol minuman yang dari plastik, yang bekas minuman dari mm-mm, aqua ataupun dari minuman soft drink lainnya bisa dipakai mm-mm. ya. Betul nggak Iya, Leo? Ayo betul kita betul. mulai hari ini. Heeh, Pasti ada makanan, ada sisa buah yang kalian punya bekas tadi malam mm-mm, lah atau yang bekas tadi siang sudah bisa mulai mm-mm, kok. Asal mm-mm. modalnya cuma satu doang. Hemat nih, cuma modal satu gula ya. Gula merah Gula, lagi ya. gula Tapi merah. memang bukan Ah, gula pasir. Jadi gula merah gula atau merah gula ya. Jawa, brown Mm-mm, sugar atau apapun yang kalian punya itu molase lebih bagus lagi memang. mm, Nah, mm. bagaimana ya untuk komposisinya? Nah, hari ini memang banyak ada yang botol kecil, botol besar, toples besar sampai jerigen sebesar-besarnya juga ada ya yang sampai Mm-mm. puluhan liter. Tapi hari ini kita akan mencoba demo dengan yang kecil aja dulu. Coba tunjukin Iya, dong. Coba tunjukin ini dong untuk pemirsa dong. ya. Ini Ya, botol air kecil-kecil mineral. ajaib ya, Leo. Iya, Berharga banget loh ini. iya. Karena terus terang saya di rumah emang susah untuk cari botol plastik gitu. Jadi Hmm. ya itu aja pada yang saya punya itu hasil minta dari orang karena saya nggak pakai apa botol-botol plastik menghindari plastik. Ya. Nah ini botol air mineral 330 mili. Tapi Botolnya saya tiga ratus isi tiga puluh ya. betul. Tapi saya isi dengan airnya hanya 200 mili. Karena nanti kan akan diisi juga dengan gula lalu dengan sampah lalu nantinya akan ada sisa ruang untuk nanti dia expanding. Jadi nanti akan tercipta gas. Jadi ada ruang untuk gas itu berputar. Kalau misalnya enggak nanti bisa ada ledakan kalau nanti Iya. apa meluap pada saat kita buka. Nah, ini udah saya siapin airnya 200 mili. Lalu yang pertama Ayo teman-teman masukin gula. siap-siap catat nih. Apa saja? Iya. Ini gula merahnya. Ini kan berarti kita anggapnya porsinya 10. Ya, Hmm. 200 mili. Gulanya 1 porsinya, berarti kan 200 bagi 10, 20 gram saja. Iya. 20 gram saja, kita masukin. Oke. Jadi tadi sudah ada air sama gula ya. Iya. Teman-teman dicatat ya. Terutama yang baru pemula nih. Nanti manfaatnya kita akan beberkan lagi. Tadi sudah disebutkan oleh Leo bahwa Leo pakai lebih ke mencuci sayur dan buah di rumahnya. Ya, kemudian residunya Leo juga pakai untuk pupuk sebagai pupuk ya. Iya. Pupuk Iya. dan di ya, oke lanjut lagi Leo. Nah, berikutnya Iya, Leo ini menggunakan botol aqua ya yang 330 ml iya. teman-teman yang baru join terima kasih. Nih, Tapi kembali lagi diisinya kita dengan siap-siapkan. airnya 200 mili saja. Airnya 200 ml. Iya, oke. Ya itu kira-kira aja pokoknya teman-teman harus selalu sisakan ruang mungkin seperempat kali ya, seperempat dari botolnya itu harus kosong nantinya. Ini saya udah masukin 20 gram gula merahnya. Jadi 200 mili air, 20 gram gula merahnya. Nah, ini dikocok Catat aja ya dulu. teman-teman. Ya. Ini saya kocok supaya Air dan gula dikocok-kocok dulu. iya, mungkin teman-teman nanti bisa pakai air hangat sedikit kali supaya lebih gampang menyatunya. Ya, Kalau enggak juga nggak apa-apa ya, tenang aja. Dalam 3 bulan sebentar aja udah larut iya, kok, satu udah hari larut udah larut. ya, oke. Ya, oke. Ini Lalu sampah kira-kira, hari ini sampah yang mau dipakai sampah apa nah, ya? kebetulan tadi pagi peras jeruk. Saya sih sebenarnya pakainya sejauh ini kulit jeruk, kulit lemon, kebanyakan dari keluarganya citrus. Lalu Oh, wah tambah wangi dong. paling saya tambah Wangi. serai atau kayu manis. Sejauh itu yang baru saya coba itu aja. Nah ini tadi kan 20 mili air, 20 gram 200 mili air. 200 mili air, 20 gram gula
merah, ininya 3, porsinya 3. Jadi kalau tadi gulanya 20 gram, ini dikali 3 jadi 60 gram sampahnya. Oke. Tadi ada yang nanya ya, kayak kulit jeruk berikut Bijinya. biji, boleh. Sebenarnya Ya, biji-bijian boleh, asal nggak sampai yang gede kayak biji mangga, itu susah juga masukinnya. Ya kan? ya. Biji-bijian boleh masuk gitu. Ya, ini kita masukin. Oh ya, jangan lupa ini diiris kecil-kecil. Kecil-kecil ya. Kecil-kecil. Karena nanti residunya lebih gampang ya, ngeluarin dari botol juga Iya, gampang, betul. botolnya digunakan kembali, lalu residunya juga sudah terurai lebih cepat lah paling tidak. Ini Dan contoh salah yang satu saya punya, tuh sudah lebih terurai kan dia, lihat. Iya. 1 Maret nih yang lalu, 1 Maret saya buat ini. 1 Maret Bentar ya. lagi panen. Ya, bentar lagi panen. Dan satu tipsnya nih, misalnya, saya makan jeruknya baru 2 hari ini, terus dikemenain ya, baru sedikit gitu, males bikinnya. Kalau saya suka di freezer aja dulu, tapi dipotong-potong dulu, dipotong kecil, lalu di freezer, dimasukin di kotak, taruh di freezer. Nanti kalau udah banyak, mau sekaligus dibikin di jerigen gitu, oke banget, nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya males bikin dikit-dikit kayak gini. Nah, ini udah saya masukin semua. Ya, sambil menunggu, kembali kepada teman-teman yang baru join, terima kasih sekali. Hari ini live demo Leo menggunakan 330 ml dari botol aqua yang paling kecil. Kita sudah bisa mulai malam ini juga teman-teman, bahkan mungkin yang baru makan nanti malam bisa langsung bikin. Karena komposisinya gampang sekali, sedikit sekali, hemat sekali. Hanya cuma perlu botol, air, gula merahnya juga cuma sedikit perbandingannya, lalu sisa sampahnya dan ya sudah bisa dimasukkan. Ya, Oke, ini teman-teman. saya lagi liatin yang nanya-nanya. Halo Rani, halo Mas Pri. Ya, ini kulit jeruk bijinya boleh dimasukin. Ada yang bertanya mungkin boleh dijawab dulu. Udah bikin 3 botol tapi kulit nanas dan jeruknya nggak diiris tipis sih sebenarnya. Nggak apa-apa juga sih. Cuma nanti ngeluarinnya lebih susah. Cuma memang lebih baik untuk diiris tipis-tipis kayak gitu nanti karena pasti fermentasi lebih baik ya. Ya, maaf sinyal mungkin agak sedikit terganggu. Oke. Diulang Leo tolong karena sinyal terganggu tadi. Iya, yang tadi nanya sudah bikin tapi tidak diiris tipis, sebenarnya nggak masalah, tapi akan lebih baik jika kecil-kecil karena pasti proses fermentasinya akan lebih efektif kalau kecil. Sama seperti masuk komposter juga itu dipotong kecil-kecil supaya pasti lebih cepat proses fermentasinya kalau kecil-kecil, dan masukinnya lebih gampang, atau bikinnya pakai yang gede ya mungkin ya, makanya bisa gede-gede. Ya. Ini masukin saya juga ke sini pasti lebih gampang kan, karena lubangnya kecil, kecuali kalian mau pakai toples yang besar, itu mau nggak dipotong juga nggak masalah sih, ya. Benar, tapi sarannya sih dipotong agak kecil-kecil. Gitu. Ini saya karena bawa, setelah itu residunya kan kita mau pakai kembali ya teman-teman. Ya, ini saya bawa. Ini kebetulan belum saya buka hari ini. Oh iya betul. Ini setelah ini kan udah jadi. Ini setiap hari harus dibuka. Wajib dibuka. Paling tidak 2-3 minggu pertama itu harus dibuka. Iya, Karena sama tuh. Ada kedudukan gasnya tadi. Iya. Dibuka dan gasnya langsung. Sengaja belum saya buka. Coba kita buka ya. Ini tanggal 4 Mei berarti 15 hari 2 minggu lalu ya. 2 minggu ya. Oke, kita buka coba. Kedengeran nggak? Kayak buka Sprite ya. Ini yang pas pertama kali saya bikin, kebesokannya yang ada ledakannya, kalau bisa lihat di Instagram saya. Ini yang ada sampai gede banget. Jadi setiap hari dibuka, paling kalau mau rajin bisa dibuka. Setelah itu 2 bulan kemudiannya udah diamin aja, cuekin aja dia.
Hmm. Nah, salah satu manfaat yang tanpa kita sadari dari ekoenzim juga saat kita membuka tutup botol ini keluar satu kimia yang ozon, O3. Nah, O3 itu membantu untuk mengurangi karbon dioksida di udara kita di bumi ini. Jadi efeknya juga mengurangi efek greenhouse itu apa? Efek rumah kaca di bumi tanpa kita sadari. Hai Linda, Dan wanginya hai juga Kak enak ya, Mahmud. Leo. Iya, dan itu bau nggak sih? Padahal Hmm. itu bau nggak sih nyimpenin itu sampai berbulan-bulan? Enggak sih, beneran deh enggak. Iya. Kalau jeruk semua sih Iya, wangi lah, tapi kalau iya, iya, sayuran iya. mungkin ada Iya, sedikit iya, lebih bau mungkin, karena mungkin. kan seperti cuka apel ya, Leo ya. Iya, iya. Tapi kalau kalau nanas lah atau jeruk dan buah-buahan lain rasanya wangi-wangi semua deh. Saya aja suka banget. Kalau lagi buka tuh sengaja semua mau ciumin. Kalau Kalau si sayuran Mbak memang sedikit lebih bau. Mbak Sedikit lebih Juliana bau. bikin dengan sayuran juga ya kalau saya lihat ya. Iya, Semuanya total dimasukin ya. 32 botol yang saya Heeh, punya itu karena heeh. saya ngambilin dari tetangga botol-botol siapa aja gitu kan. Terus Iya. kadang Mm-mm, anak-anak juga beli minuman kan. Akhirnya saya pakai mm-mm, aja daripada saya beli jerigen lagi, harus beli mm-mm, Tupperware lagi. Akhirnya saya pakai yang mm-mm, ada dan tiap hari mm-mm. kan karena saya juga vegetarian jadi pasti sayur dan buah tuh banyak sekali. Jadi Iya, betul. sedikit demi sedikit lama-lama 32 botol yang ada sampai hari ini. Jadi tiap pagi Hebat. saya harus buka nih 32 botol memang agak Iya, repot nih. iya. Tapi sambil sambil nyiumin sambil merasa Heeh, wah saya dapat tambahan baru nih ada si heeh. O3 nih yang mendatangi saya Iya. terus Mm-mm, rasanya senang seperti wah 32 anak-anak asuhku nih lagi mm-mm. lagi dipanggilin satu-satu kayak gitu. Iya, Seru ini sih, ada yang apalagi nanya saat panen kemarin. itu dibuka tiap hari berapa lama dibukanya? Sebentar aja sih, hanya sampai mungkin 5 detik kayak gitulah Iya, ya. Jadi pada saat apalagi pas pertama-tama baru dibuat dia akan ada kayak gelembung-gelembung gitu. Bayangin kalau di soda kan kayak di Coca-Cola atau apa. Nah, seperti itu ada gelembung-gelembungnya naik. Nah, kira-kira sampai gelembung-gelembung itu udah berhenti. Nah, udah boleh ditutup lagi. Udah, that's it. Itu kayak betul. Ada ritual pertanyaan ritual ya, kayak ritual. Betul, saya juga ritual gitu pagi kok. hari. Sampai banyak yang bilang, "Mah itu udah dibuka belum? Oh yang ini belum nih. Kenapa nggak goncangin aja kan saya masukin dalam satu box besar." Jadi Uh, kurang lebih ada 28 yang dalam satu box, sisanya yang 3 jerigen yang besar saya taruh di luar dan ada yang beberapa yang udah mau panen saya taruh di luar. Katanya goncangin aja itu boxnya yang gede. Oh enggak, saya bilang saya mau buka satu-satu, saya mau goncangin satu-satu. Saya mau adukin satu-satu. Saya bilang saya kan seperti ini gitu loh. Jadi sampai anak saya bilang kenapa mah boxnya aja yang digoyangin katanya. Kayaknya kayak beda ya, beda beda pendekatan gitu kali ya. Iya. Itu ada yang nanya Iya. ditaruhnya di mana botolnya. Ya itu Kalau bagus tuh, saya, pertanyaan yang bagus. iya kan? Kalau saya sih masih sedikit, taruh aja di lemari dalam di dapur tuh masih cukup. Cuma kalau Mbak Yuliana kayaknya udah banyak banget itu di mana di garasi atau di gudang apa di Ya, mana, sekarang kan Mbak? karena nggak ada tamu ya saya taruh di ruang tamu. Nggak ada Jadi yang biar tamuin gampang datang, jadi bukanya saya taruh juga di ruang ya. tamu. Yang pasti di dalam rumah, tidak boleh di luar ya, nggak boleh kena Iya, iya. matahari ya teman-teman. Jadi saya Lebih taruh di ruang baik tamu, kalau tapi di sudut, di ujung situ yang rapi sih, nggak kena matahari juga ya. iya, iya. Lebih baik di apa di ruangan yang kurang cahaya gitu ya, Mbak, Yang harusnya. sebenarnya terbuka untuk bagaimana ya, tidak sampai kena matahari ya. Nggak boleh kena matahari sih Intinya gitu katanya. aja ya. Iya. Oke, oke, oke. Ini Dan jangan banyak lupa yang itu 1 bulan. Mm-mm. baru 1 bulan tuh harus join, mau dibuka. diulang lagi nggak ya? Oh iya yang baru join terima Iya, kasih untuk banyak teman-teman baru yang yang baru join. join ya. Sekali Hai lagi saya semua. infokan Ada Ica, ada dia. Mau salam kenal diulang lagi nih semua tadi. teman-teman. Ya, sepintas ya. Yuk boleh. Oke, ini tadi aku udah bikin demonya dengan botol yang mini ini, jadi nggak perlu siapin jerigen, nggak perlu yang botol yang gede-gede, yang ada aja di Tuh. rumah.
Ini ada botol 330 mili, air mineral 330 Iya, nanti mili. direkam. Siap. Nah, saya isi dengan air hanya 200 mili. Ya, hanya 200 mili, lalu dicampur dengan gula merahnya itu 20 gram. Jadi porsinya tadi 10 porsi air, 1 porsi gula merah dimasukkan lalu dikocok dulu biar agak merata, baru dimasukin sampah organiknya yang adalah porsinya 3. Jadi kalau tadi 10 200 mili air, 1 porsi 200 gram gula, 3 porsi sampah organiknya jadi 60 gram. 60 gram saya pakainya kulit jeruk ini tadi. Sudah Bebas ya teman-teman. diiris-iris, ya boleh. Yang ini bebas. Iya, boleh kulit apel, boleh campurin serai, boleh campurin batang-batang sayuran yang hasil dibersihin itu, boleh masukin. Ya, jadinya begini. Setiap hari selama 3 sampai 1 bulan itu harus dibuka untuk melepaskan gas hasil fermentasi yang sudah tercipta. Gitu. Setelah itu 2 bulan, kan ini 3 bulan ya baru kita bisa panen. 2 bulan setelahnya bisa didiamin aja, nggak usah ditengok-tengok juga nggak apa-apa, biarkan proses fermentasi terjadi. Oke. Untuk mendapatkan jamur yang banyak, saya mau pakai coba kotak tertutup agak besar seperti lock and lock. Bisa kan ya? Ada Nggak sih, masalah bisa. kotak itu. Apakah sama ya yang tercipta di botol yang kecil begini atau yang besar, gimana Mbak? Sebagai yang lebih. Jadi kalau lock and lock itu kan lock and lock yang tipis, yang tempat makanan apa yang tinggi. Nah, jadi semakin tinggi semakin banyak rongga, ya kan? Berbagai pengalaman teman-teman yang lain juga itu akan sedikit lebih banyak, paling nggak lebih banyak dari yang lain. Lalu ternyata sisa sampah sayuran ataupun buah yang kita pakai itu yang bukan sengaja dibersihkan sampai bersih banget itu enggak. Jadi benar-benar alami saja, lalu kita masukkan yang tentu saja bukan yang bekas diinjek lah atau yang kotor-kotor benar-benar gitu, enggak ya. Jadi ternyata jamur itu dia akan menghasilkan sendiri. Jadi fermentasi ini menghasilkan jamur dan itu berguna. Jadi bukan jamur jahat ya, ibaratnya jamur yang berguna untuk terutama untuk kita ya, apalagi untuk di kulit itu nggak masalah. Jadi jangan khawatir. Ya. Iya, ada jadi sebaiknya diberikan rongganya yang lebih tinggi. Karena saya melihat dari 32 anak-anak saya yang botol itu, ternyata yang rongganya saya kasih lebih tinggi dibandingkan yang pas-pasan itu lebih banyak jamurnya yang yang ada rongganya. Lalu dari sayuran-sayuran terutama lebih banyak jamurnya juga. Mungkin karena sayur itu yang saya kan langsung pisahkan, seperti contohnya kembang kol. Itu kan pinggir-pinggirnya ya, luar bongkolnya itu langsung saya tidak cuci, saya langsung pisahkan ke bagian untuk ekoenzim, lalu baru si kembang kolnya saya cuci kan, sedangkan itu tidak saya cuci gitu loh. Dan ternyata lebih banyak jamurnya sih memang. Jadi teman-teman jangan khawatir ya kan ya, tapi pastikan jangan rapet, maksudnya jangan terlalu sedikit ya, karena nanti gasnya waktu dibuka, rongganya waktu dibuka tuh nanti takutnya meledak ya, keluar kan, meluber itu jadi terbuang ya. Ya ini sempat juga kemarin saya kelupaan, jadinya ini meluber, untung nggak sampai keluar nggak sampai banyak habis gitu enggak. Oke, itu tadi ada yang tanya panen itu kayak gimana sih? Nah, jadi setelah 3 bulan, sebenarnya nggak mesti persis banget 3 bulan, lebih sedikit pun tidak apa-apa. Nah, ini disaring. Jadi kita saring dengan saringan yang halus, disaring. Jadi yang kita dapatkan adalah yang liquidnya itu konsentrat namanya. Nah, jadi ini kan kurang lebih hampir hancur ya, karena sebentar lagi akan panen. Ini setelah hasil saringannya. Nah, itu hasil konsentrat ekoenzimnya. Nah, setelah disaring residunya ini, ada juga yang pakai ulang ya, Mbak ya. Kalau misalnya masih belum
ada juga residunya itu yang dipakai ulang. Oh iya, betul. Saya juga pakai Iya ulang yang kan? pertama. Kalau yang belum sampai hancur sekali itu masih bisa dipakai ulang. Ataupun seperti kalau saya pakai untuk masukin ke komposter, ke Hmm. compost bag. Nah itu diperpanjang lagi usianya 3 bulan lagi sampah organiknya. Hmm. Yeay. Itu Dokter Esther, selamat join ya. Nah ini mungkin ada Ada yang Pau. Pak siapa? Nah Enggak, ada ada temanku Pau. ini perbandingan warna. Nah ada yang menanyakan juga Uh, sebelumnya. Karena yang awal saya pakai gula merah biasa yang kayak buat mm-mm, dimasak itu. Tapi yang ini saya mm-mm, benar-benar pakai molase gula Jawa ya, mm-mm, gula merah yang benar-benar cocok untuk ekoenzim sebenarnya ini molase ya, dan warnanya memang mm-mm, jauh lebih coklat dibandingkan mm-mm, ini. Karena ini saya pakai gula merah biasa mm-mm, ya. mm-mm. Tapi nggak masalah teman-teman. Jadi pakai Iya, apa saja yang ada di rumahmu ya kan. Brown sugar kayak asal kemarin yang di tid- luar negeri asal juga. tid- asal tidak gula pasir ya, gula pasir yang putih, ya, Iya. gula gula merah yang dipakai. Ini ada Oke. yang nanya kegunaannya untuk apa, Kak Leo? Oke, sekarang kita Iya, mulai ke manfaat ya. Tadi demo oke, sudah. Yang baru manfaatnya, join sambil lihat ke sini. oke, manfaatnya itu luar biasa banyak sekali. Kalau tadi aku sharing karena aku mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran banyak sekali di rumah, jadi prioritas aku utama adalah untuk bersihin buah dan sayur-sayuran, khususnya buah yang mungkin Ya. langsung kita konsumsi atau kita bikin salad itu kan nggak dimasak lagi. Nah itu bisa kita rendam dengan cairan yang dicairkan ya. Jadi mungkin ekoenzim itu kayak hanya sedikit sekali, cuma mungkin kayak kalau kita tuang tuh hanya sedikit sekali dicampur dengan air ya Satu kira-kira di sendok teh kali ya. iya mungkin Iya sekitar ya. 1 sendok teh untuk setengah liter air mungkin ya kayak gitu. Itu lalu direndam buah atau sayurannya sekitar 10 menit. Nah, itu udah setelah itu bisa dibilas lagi dengan air bersih. Nah, air yang tadi kita pakai untuk rendaman, kalau saya buang langsung karena itu sayang, itu masih ada sisa-sisa ekoenzimnya. Saya siramkan untuk tanaman di rumah. Jadi zero waste. Iya. Nah, itu Tuh. satu kegunaan. Udah dua ya. Udah dua Oh, tuh. Udah dua cuci ya. sayur. Oh iya betul, betul. Kemudian Dan satu lagi airnya nih udah ya, dipakai lagi untuk siram tanaman, siram ya kan? tanaman. Lalu yang tanpa kita sadari tadi kita ulang lagi kali ya Mbak. Ah, betul. Setiap kali kita buka ini dari hari pertama kebesokannya kita buat lalu kita buka, ini keluar O3, ozon yang membantu mengurangi karbon dioksida di bumi ini. Coba Ada bayangin temen yang kalau jadi pakai pewangi katanya. iya Jadi iya pengharum ruangan. untuk benar bisa juga kalau misalnya mau tambah aromanya mungkin bisa ditambah dengan essential oil juga boleh. Tapi ini pun juga sudah sangat kalau misalnya bikinnya pakai citrus kayak gini pasti wanginya udah enak banget. Lalu ada yang saya pakai juga untuk cuci piring. Cuci Cipiring. piring kalau mau lebih berbusa mungkin boleh ditambahkan dengan sabun cuci piring tapi sedikit aja untuk cuci piring. Lalu untuk pel lantai juga bisa. Lalu Wah, banyak tuh. ada yang saya baca sih untuk mandi juga ada ya, cuma saya belum coba. Mbak mungkin ada Uh-uh. pengalaman. Iya. Yang Mbak Lio sendiri, kalau saya sih memang udah pakai 1 bulan ini, saya campurkan dengan sabun cair saya, lalu sampo juga 1:1, kemudian Oke. dengan itunya ya, kondisionernya juga saya campur 1:1 Iya, semua. iya. Terus kalau kumur-kumur dan sikat gigi saya terus terang baru coba 2 hari ya, berkat pengalaman teman kita yang 2 hari yang lalu ya, sama yang kemarin Iya, juga iya. cerita Iya, ya iya. kan. Nah itu ternyata kesat banget seperti abis di scaling ke dokter gigi gitu loh rasanya. Oke, Jadi oke, kayak oke. dan nggak pakai odol loh itu, jadi langsung disikat aja begitu. Dicelupkan lalu sambil disikat, enak banget rasanya juga.
seger, memang rasanya seperti cuka apel, tapi setelah itu Heeh. oke, karena kan udah itu kita kumur. Mandi pun Mm-mm. nggak rasa apa-apa sih, nggak ada bau apa, ya kan? Mm-mm. Sampo pun juga nggak bau apa ya. Eh, Mm-mm. ini saya tadi pagi juga saya coba cuci rambut lagi, rasanya lebih nyaman Mm-mm. aja gitu, lebih Mm-mm. lebih lebih bervolume gitu rasanya ya. Oke. Apa tangan saya juga nggak tahu deh. Tapi mendengar teman-teman yang berani, saya juga mencoba juga, karena Iya, ternyata iya. enggak, malah enak kok. Dan kemarin itu Oke. Susi pembicara skincare menggunakannya Pakai untuk ke untuk muka toner ya. enak juga. Dan Mm-mm. jadinya saya Karena selama ini pakai ini untuk keluar, untuk kalau cuci tangan atau ibaratnya lebih ke hand mm-mm. sanitizer. Sudah 2 hari ini saya coba ke muka juga. Saya Jadi, saya percaya sih kalau untuk yang muka karena saya pakai toner juga dari apple cider vinegar untuk oh iya, wajah. betul. Untuk Mm-mm. jadi toner saya pakai apple cider vinegar dicairkan. Nah, pasti ini bisa juga, yakin saya. Ya, uh-uh. Itu ada yang nanya lagi, Rani, kalau pakai botol bekas sampo, eh boleh aja sih, boleh. Oh iya, saya mau nanya juga sama Mbak Yulena, kalau Ya, misalnya botolnya itu tidak bening, boleh nggak ya? tidak Soalnya bening. Yang penting maksud, plastik sih nggak masalah, oh cuman nggak nggak apa-apa kelihatan ya, aja kan nggak jadinya ya. kelihatan ya, saya juga Jadi benar-benar. saya sih kebetulan nggak pakai yang nggak bening ya, semuanya Iya, kelihatan iya, sih. itu dia makanya saya tanya Ya, apakah jadi ada masalah nggak ya? merek-mereknya pun sudah saya buang semua, jadi saya Iya. benar-benar lihat. Cuman kalau Mm-mm. memang di rumah ternyata ada yang seperti itu yang nggak kelihatan, ya berarti takarannya harus diukur benar-benar dulu. Jadi Betul, nggak betul, salah betul. takaran, ya. Betul, Nanti betul, kan betul. tuh bisa dilihat atasnya jadi jamurnya seperti apa, dia putih-putihnya itu saat Mm-mm. berfermentasi kan lebih kelihatan ya. Mm-mm, mm-mm. Tadi pertanyaan tadi apa ya tadi Mbak? Oh ya, botol sampo ya. Jadi Iya, saya memakai botol bekas sabun cuci tangan sebelumnya yang jirigen 5 iya. liter itu. Saya cuci dulu bersih karena saya Mm, tanya pada expert juga, jangan sampai terkontaminasi. iya, Jadi iya. kita inginnya benar-benar bersih dulu, direndam air dulu, kemudian saya juga kasih itu apa namanya, cuka ya, saya kasih cuka untuk bersihkan dengan airnya, Mm, saya mm, pastikan, mm. terus saya rendam dulu, saya buang kembali dan ulang lagi, baru saya mulai dengan jirigen yang bersih. Itu Oke, sih oke. teman-teman, mudah-mudahan bisa. Aiko-san, itu teman saya dari Jepang. Hai. Iya. Oh iya, tadi lupa. Hmm. Jangan lupa dilabelin. Setelah Hmm. bikin botolnya Oh ya jangan lupa betul, dilabelin. ya seperti ini Apalagi contohnya yang ya. ya, ini saya Uh-uh. udah Ada kayak ada apa date isinya, ya, ada tanggalnya, lalu ada tanggalnya. namanya juga. Jadi Jadi kita ingat buah apa ya atau sayur apa ya. iya. Apalagi kalau yang udah banyak banget, kalau kalau masih sedikit sih nggak apa-apa, tapi kalau udah yang banyak banget kayaknya perlu dicatat deh. Ya betul. Iya. Ya kita panggil kayak absen, setiap hari saya absen kan, oke, Mm-mm. ya kan, sayur apa gitu kan, kamu wortel gitu, kebetulan saya ada kemarin masukin semuanya kulit wortel, kan di Oke. kupas, Iya, iya. kulit wortelnya tuh, saya bilang wortel ya kan, itu udah saya panggil namanya, karena saya lihat, oh ya, namanya Oke. wortel kayak gitu. Gak apa-apa teman-teman, hari-hari kita akan menjadi jauh lebih bahagia, ya kan, lebih Iya. menyenangkan, apalagi ya terpaksa memang di stay at home seperti ini, tapi kita bisa berguna untuk orang lain, berguna untuk diri sendiri terutama, Dan dan untuk harus bumi. mulai dari kita, ya kan, harus Iya. mulai dari kita. Uh-uh. Ya, mungkin hampir waktunya juga, jadi Uh-uh. teman-teman ada pertanyaan yang lain, kalau ada tolong disebutkan dari sekarang, setelah itu mungkin Mm-mm. Leo bisa summary sekali lagi untuk Oke. penutupnya ya. Ya, oke. Ya, aku sambil penutup aja ya. Oke, Ya. jadi untuk mulai mencintai bumi itu tidak harus dengan hal-hal yang luar biasa, tapi bisa Betul. dari rumah aja, dari apa yang ada, yaitu dari sampah. Ya, sampah organik yang kita mulai dengan botol kecil boleh, ada botol yang lebih besar, ada sampah yang lebih banyak silakan, tapi ini yang saya demo ini dari botol yang 330 mili, lalu saya isi dengan air 200 mili, lalu gula merahnya porsinya 1/10-nya itu 20 gram, lalu sampah organiknya 60 gram. Jadi perbandingannya 10, 1, 3. Air, gula merah, sampah organik 10, 1, 3.
ya. Udah dicatat kan ya mudah-mudahan. Ya, isinya apa Nah, aja boleh, ya kan? iya, boleh. Mau kulit jeruk, mau batang-batang buah, kulit wortel, kulit apel, apapun, asal yang Hmm. belum diolah. Bukan yang sudah dimasak lalu tersisa udah kena minyak, itu nggak, benar-benar yang fresh. Yang belum diolah sama sekali. Lalu dimasukkan setiap hari selama 3 sampai 1 bulan, itu harus dibuka untuk Hmm. melepaskan gas yang tercipta dari fermentasi. Hmm. Setelah Ya, itu 2 bulan kemudian udah kasih diemin rombeng. aja. Setelah 3 bulan bisa dipanen dengan menyaring dengan saringan halus. Hmm. Lalu itulah yang menjadi konsentrat dari ekoenzim kita. Nah, residunya bisa kita gunakan lagi kalau memang masih masih bentuknya masih cukup bagus, atau Hmm. kalau misalnya mau seperti saya masukkan ke komposter untuk menjadi Hmm. kompos. Ya, fungsinya banyak sekali, dari merendam buah dan sayuran, untuk menyiram tanaman, untuk spray-spray muka lah, dan sekarang bisa jadi disinfektan, ya kan? Sekarang lagi butuh banget untuk bersih-bersih, lalu untuk cuci piring, cuci apel lantai dan sebagainya. Mungkin teman-teman nanti bisa googling aja, luar biasa sekali banyaknya, dan di situ mungkin akan lebih jelas lagi persentasenya untuk campurannya, misalnya untuk jadi ini tuh berapa sih, berapa porsi ekoenzim, berapa porsi airnya, itu akan lebih jelas lagi kalau lewat artikel-artikel yang ada di internet itu. Iya. Oke, Terima kasih terima banyak, kasih Rio. juga. Singkat, jelas, padat, menarik. Dan Iya. yuk kita sebelum pulang kasih lihat dong, itu sudah meminjam tamannya Mama nih. Oh, iya Pengen iya iya lihat iya, oke dong. oke oke oke. Pengen Oke lihat oke. tamannya Mama. Ya. Oke, kita keliling ya. Oke, bentar ya. Oke oke oke. Nah, ini dia Wow, hijau kayak banget. hutan. Ini kayak hutan Oh, ya. enggak, malah kayak taman preserve gitu loh ya, kayak di Singapura gitu loh. Serasa ke Iya. taman botani nih. Nah, ini tuh, Eh, jadi nggak perlu beli jeruk nipis. wow. Ini jambu, tapi belum saatnya berbuah. Ini masih baru baru bunga-bunganya ya. Ya, banyak Hmm. bunga. Ini kaktus. Banyak sekali sih. Ini udah Wow. kayak hutan ya. Ya, itu antoriumnya banyak. Ini salah satu penggunaan sampah. Tadinya dispenser, jadi tempat tanaman. Apa aja media yang penting jadi tumbuhannya ya. Iya, Itu enggak. Kita betul. menggunakan apa saja, nggak usah harus yang baru. Betul sekali. Ini kaktusnya sampai udah begini. Saya seneng banget sama kaktus. Iya, gitulah. Wah, nanti ada Kak Kris itu nanti yang juga suka kaktus tuh. Bonsai lah Ini gitu kan. ini kedondong ya. Hmm. Itu Wah, untung itu sinyalnya kaktusnya bagus nih sampai, jalan-jalan. iya, itu kaktusnya sampai menjulang tinggi sekali. Wah, itu adem banget pasti rumahnya ya. Iya. Ini jeruk apa? Jeruk apa sih? Jeruk Nimo ya, yang Ah, biasa buat siomay. Ya, itu. eh, Nah, ini salah satu sayur-sayuran gitu. sayur-sayurannya di mana ya, Mama? Saking banyaknya loh, itu Iya, tersesat hati. iya, benar-benar. Di mana? Nggak tahu aku. Seru ya teman-teman, coba kalau rumah kita kayak gini juga ya. Iya, iya, Awesome iya. banget deh. Aduh. Ini Heeh, apa? Nah, ini di kayak giniin supaya nggak dimakan sama kelelawar. heeh. Ya, kayak gitu. Ya, begitu. Ya, seneng banget ya, bener-bener Iya, deh. makasih Makasih banget. banyak loh, Leo, udah sharing Iya, semuanya, udah mendemokan lagi sama-sama. buat kita, Iya. ya.
Ada yang baru join juga. Aduh, maaf sekali Aduh, ya sayang udah. banget ya. Iya. Jangan khawatir, nanti kita akan masukkan di post kita. Kemudian untuk besok yang ingin tahu lebih banyak juga, kebetulan hadir juga Kurniawan, pemuda yang luar biasa juga, yang aktivis juga ya. Jadi nanti kalau yang ingin bertanya tentang demo tadi bisa post langsung, message langsung juga ke Leo atau ke saya. Iya, Nanti kita rekamannya juga akan kita kirimkan di sini. Ya. Oke. Selamat sore, salam sehat, salam bahagia semuanya, dan salam gogil semua, mencintai bumi, selalu mulai dari rumah, tidak usah jauh-jauh. Ya. Tidak Terima perlu kasih sempurna, Rio, yang terima kasih penting mulai teman-teman, dulu sampai dari yang ketemu. kecil. Terima kasih, bye. Bye.